RRI Denpasar. Anda masih bersama kami di Denpasar pagi ini di sesi dialog pagi hari ini, hari Jumat. As always kita akan berbicara soal olahraga dan kali ini kita akan membahas lebih banyak soal sport tourism di Bali. Di tahun 2023 ada banyak sekali kegiatan, kemudian juga sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan sektor pariwisata khususnya untuk sport tourism. Pagi hari ini saya bersama dengan rekan Adum Mahendra. Selamat pagi Adum, salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga, Jaya. Ya, gimana kabar Adum? Sehat? Setengahnya sehat. Terus selamat Galungan dan selamat tahun baru. Mewali, selamat Galungan juga Kuningan nih mau deket. Iya siap. Kegiatan padat awal tahun ini Adum, tapi kita juga semakin semangat di tahun 2023 sebagai tahun untuk apa ya bisa dibilang ya bangkit lagi pariwisata, kemudian pemulihan dari sektor pariwisata juga. Nah untuk kali ini kita akan berbicara dan juga akan membahas lebih banyak lagi pendengar bagaimana evaluasi keolahragaan dan juga soal memantapkan program sport tourism Go Bola Bali di awal tahun 2023. Gimana nih Adum, kalau Adum melihat kegiatan-kegiatan sport tourism, event-event keolahragaan yang mendukung tourism kayak e-sport ya, tahun lalu ya. Betul. Sekarang ini banyak ya cabang olahraga itu menerapkan sport tourism karena itu memang dari pemerintah Bali sendiri itu yang menegaskan untuk masing-masing cabang olahraga itu menerapkan sport tourism ini. Di samping juga mengembangkan pariwisata di Bali ini kan kita sudah melewati pandemi kemarin gitu. Iya, jadi memajukan sektor pariwisata berbasis olahraga betul, ya. siap. Jadi dilibatkan pariwisatanya juga dalam event-event olahraga. Betul. Oke, pagi hari ini kita akan bincang-bincang soal olahraga apa nih yang bisa mendukung pariwisata kita. Nah, saat ini olahraga ini paling terkenal ini. Apa ini tuh? Sepak bola. Sepak gitu. bola. Oke, kalau sepak bola sekarang juga kita lagi mengawal Piala AFF. Ya, 2022. sekarang mengawal Piala AFF. Di samping itu nantinya juga kan ada Liga 1 untuk putaran kedua sudah akan mulai bergulir gitu. Kemudian ada Piala Dunia U20 juga Ya, tahun betul. ini, ditambah event yang kita mau bahas ini pagi ini ya. Untuk saat ini. Nah, kalau ini event saat ini dikhususkan untuk anak-anak usia dini gitu, untuk terpaut umur juga. Oke, kita langsung ajak ngobrol-ngobrol. Adum, ada siapa nih? Nah, di sini kita udah bersama founder dari Yayasan Go Bola Bali, yaitu Bapak Igusti Agung Putu Nuabe gitu. Selamat pagi Bapak, salam olahraga. Selamat pagi Jaya, salam olahraga. Selamat pagi Bapak, gimana kabar? Sehat? Astungkara sehat Ibu. Sehat. Ye. Selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru, selamat raya Galungan juga. Inggih, demogi sehat dan juga kita bisa terus semangat tahun 2023 ini. Astungkara. Siap. Pagi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, Adum. Ada banyak sekali eventnya dari bulan Februari, terus juga kayaknya pace-nya setiap 2 bulan itu ada kegiatannya. Nah, ini kayaknya padat sekali jadwalnya di tahun ini. Setiap tahunnya tuh selalu padat kayaknya. Coba nih Pak, disampaikan nih, diceritain dulu nih. Ini sebenarnya event seperti apa sih? IFC kalau nggak salah namanya ya, International IFC gitu, International Football Championship. Gitu. Silakan. Baik. Oke, selamat pagi Adum, selamat pagi Ibu pembawa acaranya. Kami juga bersyukur bisa diundang untuk diskusi sharing pada pagi hari ini. Dan kemungkinan kalau saya boleh bilang saya mungkin hampir setiap tahun saya juga hadir di RRI untuk diskusi mengenai olahraga khususnya sepak bola dan lebih khusus lagi untuk di usia pembinaan gitu ya. Nah sebetulnya kalau saya bicara program sport tourism yang kami jalankan ini itu sudah berjalan dari tahun 2016 gitu ya. Dan memang sejalan juga dengan program-program pemerintah, bahkan kalau saya boleh bilang di 2019 kemarin karena Pak Presiden melihat bagaimana sih prestasi sepak bola kita di Indonesia ini masih cukup jauh tertinggal dengan negara-negara Asia dan ASEAN, bahkan juga masih tertinggal gitu, apalagi Eropa gitu ya. Akhirnya beliau mengeluarkan satu Inpres yang nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional gitu. Nah, sejalan dengan program itu kalau kami lihat
kita bicara di sepak bolanya sendiri, memang yang harus diperhatikan sekarang ini kan lebih kepada bagaimana kita menyiapkan fundamental atau basic skill daripada para pemain sendiri. Nah, itu yang menjadi concern kami. Kalau saya bilang AFC ini sebetulnya output dari satu program yang memang sudah kami buat, yaitu namanya ada TC, program TC, yaitu Teknologi Informasi Sepak Bola Indonesia. Which is di TC ini kita membangun sebuah database, di mana database ini akan menyajikan tidak hanya berupa administratif, data administratif. Kalau kita bicara data administratif kan artinya berapa SSB yang ada di Bali, terus sudah gitu berapa pemain yang ada di Bali berdasarkan kelompok umur. Nah, tapi kalau di program yang kami buat lebih spesifik lagi, jadi kita lengkapi dengan data skill individu mereka. Jadi kita bicara misalnya satu pemain bola berapa kali sih sentuhan mereka dalam 1 tahun itu. Nah, itu yang kita jadi terus bagaimana akurasi passingnya mereka, kontrolnya mereka, dan semua data ini berbasis pada teknologi yang kami kembangkan. Jadi data itu di input melalui Android dan diolah di sistemnya melalui web server. Jadi which is artinya ini akan menjadi sebuah database yang mana nantinya kalau program ini bisa berjalan di seluruh kabupaten ada di Indonesia, itu which is artinya 5 tahun 10 tahun ke depan kita nggak perlu lagi belusukan. Karena by data itu kita udah tahu nih, oh misalnya pemain Papua yang bagus siapa sih pemain depannya. Nah, jadi ada datanya. Itu sebenarnya yang menjadi program majority kami. Nah, untuk implementasinya sendiri, makanya kita harus membuat sebuah kompetisi. Untuk bisa menerapkan, artinya menerapkan aplikasi itu kan, ya. kalau saya boleh bilang sebetulnya bisa diterapkan di 3 kegiatan. Yang pertama uji coba. Jadi misalnya satu tim mereka uji coba dengan tim yang lain, itu bisa kita implementasikan di situ. Yang kedua, pada saat kompetisi baik itu lokal, nasional maupun regional maupun nasional, dan yang terakhir adalah internasional. Dan kebetulan di internasionalnya sendiri kami sudah uji cobakan mulai tahun 2018, yang cukup besarnya ya. Kalau 2017 itu hanya 2 tim asing yang hadir, tapi 2018 ada 10 tim asing yang hadir waktu itu. Oh, itu yang pertama. Termasuk juga Australia, Jepang, Korea, terus sudah gitu ada China, dan mereka melihat loh ini satu event yang berbeda gitu ya. Nah, biasanya kalau orang membuat kompetisi sepak bola anak-anak, yang penting sudah ketemu juara 1, 2 dan 3 selesai. Jadi mereka sudah anggap sukses di situ gitu. Padahal di program kami justru mereka hadir di event kami bukan untuk mencari piala, bukan untuk mencari medali, tetapi mereka melihat laporannya, karena begitu mereka selesai, mereka masing-masing tim itu akan mendapatkan raport individu pemainnya. Gitu, jadi data itu yang sebenarnya penting buat mereka. Betul. Ya. Bahkan kalau yang saya boleh bilang, Jepang kemarin 2018 mereka mencoba membawa satu tim, dan begitu sebelum mereka pulang mereka sampaikan ke kami, Agung, ini 2019 akan bawa lagi pemain ini, 80% dari pemain ini untuk ikut eventmu, kita lihat progresnya. Dan memang betul-betul sangat bagus, karena artinya di situ tuh ada 4 indikator yang kami catat, yang berikan mereka. Yang pertama sentuhan bola, yang kedua passing, ketiga kontrol, yang keempat shoot on target. Nah, ini basic skill. Terus ada juga 6 indikator untuk visi bermain. Jadi visi bermain yang kami catat itu adalah akselerasi. Jadi artinya bagaimana dia dribble bola melewati lawan. Gitu. Nah, terus yang kedua long passing, yang ketiga cross passing, yang keempat assist, berapa kali dia bisa memberikan assist kepada temannya. Terus sudah gitu clearance, menghalau bola di daerah pertahanan sendiri, yang terakhir tackling. Nah, semua ini kegiatan itu kan dia memerlukan visi. Artinya dia nggak bisa bicara melakukan long passing kalau dia tidak bisa melihat secara pendeknya luas lapangan, mana yang teman yang lagi free dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi daya tarik kenapa sih tim asing seperti Korea, seperti Australia, Jepang, mereka mau datang ke kita. Selain memang kita bicara objek wisata kita tapi ini yang menjadi triggernya, ini yang menjadi daya tariknya gitu. Karena mereka yang Australia kemarin sempat menyampaikan ke saya, Agung,
Even saya pernah mengikuti sampai event di seluruh Asia, sampai bahkan di Eropa, saya belum pernah mendapatkan laporan seperti ini. Ya, Ya, selengkap itu gitu selengkap itu. Nah, ini yang menjadi daya tarik kenapa mereka datang. Nah, akhirnya kami kemas dalam sebuah program. Jadi output dari TC itu jadi sport tourism. Ya. Ya, sport tourism ini kalau kita bicara, nah, kalau sekarang kalau bicara sport tourism, which is yang ingin kita inikan di sana adalah apa sih manfaatnya? Manfaat Betul, kan? gitu. Apa sih manfaat baik pariwisatanya sendiri, baik itu masyarakatnya sendiri kan gitu ya. Nah, akhirnya kami mempunyai 2 output yang relatif cukup besar. Yang pertama adalah output tentu di olahraga sepak bolanya, ya bagaimana si anak-anak kita ini mereka bisa mencari pengalaman dengan pemain tim asing. Baik itu mereka bagaimana melihat bagaimana mereka bermain dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka bisa belajar, get experience di situ. Nah, output yang kedua adalah untuk di pariwisatanya sendiri ini berdasarkan kuesioner yang memang sudah kami selalu sebarkan kepada seluruh peserta. Makanya dari saya sampaikan kemarin di program kami yang untuk 2023 ini kami akan ada 6 kegiatan. Dan sebenarnya seperti yang disampaikan sama Mbak Indah tadi, itu hampir setiap 2 bulan ada kegiatan dan dari seluruh kegiatan itu akan mampu melakukan serapan kurang lebih sekitar 10 miliar. Wow, fantastiko. Ya. Dengan jumlah partisipan yang akan hadir itu artinya antara pemain, official dan orang tua, estimasi kami kurang lebih sekitar 2.500 untuk 6 kegiatan itu ya. Untuk 6 kegiatan. Nah, gitu ada 2.500 dan asumsi untuk serapannya kurang lebih sekitar 10 miliar. Dan itu kalau saya boleh bilang bukan hitung-hitungan cuma hanya di atas kertas, dan ini sudah kami artinya sudah lakukan mulai dari tahun 2018, 2019. Apa aja sih yang kontribusinya? Yang pertama tentu yang namanya tim luar Bali, mereka paling tidak itu membutuhkan penginapan, udah pasti, nggak mungkin nggak. Betul. Ya kan? Akomodasinya gitu. Akomodasi. Nah, yang kedua itu pasti mereka memerlukan transportasi selama di sini, gitu ya. Jadi untuk akses mereka entah dari lapangan menuju ke hotel. Oh, itu nggak disediain panitia ya, Pak Gu ya? Di setiap panitia kan mereka tetap harus bayar, Mbak. Oh, iya juga ya. Jadi artinya termasuk kan biaya serapan ya di situ ya. Terus yang ketiga yang mereka butuhkan itu pasti konsumsi. Nggak mungkin mereka nggak makan selama di Bali. Benar-benar. Nah, itu kontribusinya kalau saya boleh bilang dari pesertanya sendiri, dari artinya akomodasi, konsumsi, transportasi itu kurang lebih sekitar hampir 40% ya, 30-40%. Terus yang kedua, untuk penyelenggaraan kegiatan pasti memerlukan anggaran juga. Entah itu perawatan lapangan, entah itu panitia, entah itu perlengkapan pelaksanaan event gitu ya. Entah itu seremonialnya. Ditambah lagi kalau yang sekarang ini mulai dari 2023 ini kami sisipkan 1 hari yang memang khusus untuk kegiatan pariwisata. Jadi mereka akan belajar di situ mengenai selain bola, mereka juga akan menikmati bagaimana adventure Bali. Oh, itu asik banget, akan jadi experience yang Kalau bagus. kalau yang di lapangan bola itu mereka harus berkelompok, artinya berdasarkan timnya masing-masing. Tapi ada 1 hari yang kita gelar di tengah acara, itu 1 hari free itu yang kita berikan, mereka harus berbaur dengan teman-teman yang lain. Entah nanti dia main rafting, entah dia nanti main ATV. Jadi mereka nggak bisa lagi di satu tim negara, misalnya Australia, dia Australia semua, enggak, itu mesti harus gabung di situ. Jadi mereka bisa berbaur di situ untuk merasakan suasana lain di pariwisatanya. Di pariwisata betul. Bali sendiri. Wow. Nah, itu costly-nya kurang lebih antara hampir sama ya, kalau saya boleh bilang ya kurang lebih sekitar 20-25% ya. Nah, terus 25%-nya lagi itu adalah personal expenses mereka. Saya bicara mereka nggak bawa uang banyak, $100 aja per orang. Oh, $100. Saya anggap estimasikan $100 dan saya pikir pasti lebih. Karena apa? Mereka stay di Bali kurang lebih sekitar 1 minggu. Nggak mungkin hanya 100, tapi kami bicara hanya $100 per orang. Per orangnya. Itu asumsi itulah yang artinya kami yakin program ini bisa berjalan dengan kontribusi kami, serapan kami ke masyarakat mencapai angka sampai dengan di 10 miliar untuk semua kegiatan. Gitu. Jadi kita awali kalau itu kita bicara invest secara langsung ya, artinya kepada pemerintah, kepada masyarakat. Nah, yang tidak langsungnya adalah tentu pasti promosi. Karena faktanya adalah berdasarkan dari hasil kuesioner kami, terutama tim-tim asing,
mereka hampir 80% itu pertama kali ke Bali. Wow. Which is artinya pada saat mereka get experience selama di Bali dan mereka pulang ke negaranya, paling tidak dia akan bercerita ke keluarganya dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Dia akan cerita ke keluarganya. Oh, saya selama di Bali itu selain main bola saya bisa main ke pantai, pantainya bagus sekali. Nah, itu akan membuka kesempatan kepada teman-teman untuk mempromosikan promosi ya. Betul. Itu yang penting sebenarnya, promosi artinya, gratis jadinya. Satu itu, yang kedua kalau saya boleh bilang artinya kalau kita promosi dengan media atau mungkin nggak usah dengan media, kita datang aja langsung ke sebuah negara terus kita membuat eksibisi dengan pameran, ya mereka masih mikir benar nggak sih apa yang diceritakan. Tapi pada saat ada keluarganya yang cerita, ada kegiatan seperti ini, saya pikir itu akan jauh lebih lebih mengena gitu ya. Belum lagi mereka mengupdate kegiatan mereka, experience mereka tuh dengan konten-konten di media sosial. Betul, dan bahkan mulai tahun ini kami memang merencanakan untuk artinya bagi peserta yang mempunyai viewer terbanyak kegiatan mereka di Bali itu mereka akan dapatkan something ya, gift dari kami. Wow. Nah, ini kan boleh dibilang artinya sesuatu yang kita lakukan untuk betul-betul membantu bagaimana sih kita melakukan promosi. Karena kan kalau saya boleh bilang, kenapa saya bisa bercerita membuat suatu program seperti ini. Background saya seorang dari pariwisata juga. Saya lama di Travel Agent dari tahun 94 sampai dengan 2002 dan dari 2003 sampai saat ini kebetulan saya juga punya background di event organizer gitu ya. Jadi artinya ini kami kemas dalam satu sehingga kita bicara sport tourism itu kita harus berbicara data. Kita nggak bisa bicara membuat sebuah event dan apakah ini bisa continuable? Sangat bisa. Apakah ini bisa dikembangkan? Bahkan mungkin yang saya boleh bilang nanti yang paling triggernya akan sangat bagus itu adalah ISC. Yang soccer gini. International Soccer Camp. Yang apa namanya pelatihan. Pelatihan. Nah, kalau kita bicara mungkin let's say misalnya kayak China, kayak apa namanya negara-negara lain lagi, let's say misal kayak Malaysia atau mungkin kita bicara lagi Thailand atau kita bicara lagi kenapa harus training camp di Indonesia. Sedangkan kalau kita bicara sepak bola mereka Indonesia lebih unggul Australia dan seterusnya gitu kan. Nah, tetapi kalau kita asumsinya adalah pelatihan yang menggunakan format kita mungkin nggak akan menjadi daya tarik. Tapi once pada saat ini kami kerjasama dengan instruktur program itu dari Spanyol yang notabene sepak bola mereka jauh lebih tinggi. Kita mendatangkan ada pelatih, ada instruktur itu memang langsung dari Spanyol termasuk programnya. Untuk program-program untuk ISC-nya sendiri. Jadi kami hanya membuat sebuah guidance, artinya ini yang ingin kami fokuskan. Contoh misalnya seperti saya bilang, kita pengen melakukan penguatan fundamental pemain sepak bola kita nih. Jadi itu yang menjadi guidance utamanya. Jadi mereka akan mengembangkan metode latihan seperti apa yang ingin mereka akan bawakan di sini. Nah, itu durasinya paling panjang, 15 hari 14 malam. 15 hari. 15 hari 14 malam dan itu peserta kalau kita bicara IFC, satu kategori usia itu kan ada batasan. Artinya ada batasan peserta ya. Kita menggunakan 2 lapangan maksimal paling ya kita hanya bisa 8 tim. Karena kami pengen kualitas bukan kuantitas ya. Jadi 8 tim, kalau anggap aja satu tim isinya 25 orang gitu ya. Which is artinya cuma hanya mampu menghadirkan 200 orang dalam satu kelompok umur. Tapi kalau ISC atau soccer camp, International Soccer Camp itu satu lapangan bisa sampai 400 anak yang kami bagi menjadi 3 sesi. 2 jam pertama di sesi pertama itu di pagi hari. Udah gitu 2 jam kedua di siang hari dari jam 2 sampai jam 4 dan di sesi ketiga kita ini kan di sore hari dari jam 4 sampai jam 6. Jadi ada 3 sesi yang mereka yaitu artinya masing-masing sesi kan pasti pesertanya beda-beda. Iya, betul. Gitu. Jadi potensinya bisa sampai 300 untuk satu lapangan. Kalau kita punya 2 lapangan berarti artinya ada 600. Kita bicara anak-anak usia 11 tahun sampai dengan 13 tahun itu sudah saya berani pastikan mereka pasti didampingi orang tua. Nggak mungkin nggak. Ya, betul. Nah, artinya pada saat kita bicara pesertanya 600, kalau dia satu pemain bawa 1 orang tua aja, itu udah berarti artinya ada sudah
600 orang 600 tua. orang lagi, which is artinya sudah 1.200. Makanya saya bicara tadi, kenapa sih asumsinya bisa sampai 2.500? Ya ini yang menyebabkan. Ya. Dan itu sebetulnya kalau kita mau lihat, itu bisa kita lakukan 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam. Dan market terbesar kami itu adalah China. Oh, di China yang Market terbesar kami China. Kenapa saya bilang China? Karena pada saat bulan Februari di China itu mereka nggak bisa main bola. Musim dingin di situ, ya, salju, nggak mungkin mereka main bola. Yang kedua adalah di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Pada saat ini di bulan Agustus musim panas di situ. Jadi mereka juga kesulitan latihan bola. Jadi ini yang kami akan garap, pasar ini kami akan garap. Nah, terlebih lagi pasti akan ada pasar-pasar lain. Ya, termasuk Indonesia pun nanti akan hadir di situ untuk itu. Dan yang lebih menarik lagi pada saat ISC itu kami akan mengundang satu mantan pemain profesional dari Spanyol. Tahun ini kami merencanakan untuk mengundang Capdevila. Juan Capdevila itu dia mantan pemain timnas, boleh nanti dilihat di ininya. Mungkin tahun depan mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan kami juga akan mengundang Fuyol untuk datang di program ini. Paling tidak mereka bisa sharing. Ya, betul. Ini sangat beruntung sih kalau anak-anak yang bisa ikut International Soccer Camp ini ya. Betul. Dan minat lagi itu. Betul. Pak Agung, boleh kita agak ke belakang sedikit penjelasan Pak Agung tadi di awal soal hasil dari kita ke AFC ya. IFC. Jadi database itu yang akan menjadi outputnya gitu. Nah, how to calculate gitu? Nah, apakah pakai teknologi semacam yang sudah diterapkan di luaran sana? Nah, jadi gini, ini kalau saya bilang ini menariknya juga apa yang kami lakukan bisa membuka peluang kerja, Mbak. Karena apa? Pada saat kita ingin mengkolek data, itu sementara ini kami belum menggunakan pure 100% teknologi. Jadi kami masih manual. Menggunakan input data itu menggunakan Android gitu ya. Jadi Android, tapi yang operatornya adalah anak-anak yang saat ini kami kerjasamakan dengan anak-anak SMK. Jadi which is artinya mungkin banyak masyarakat yang bertanya, loh anak-anak SMK kan nggak ngerti bola. Justru saya pengen anak-anak yang tidak ngerti bola yang melakukan itu. Karena apa? Mereka bisa lebih fokus. Ya. Jadi fokus pada melihat. Karena yang kita bicara misalnya contoh sentuhan bola sangat sederhana. Yang kita lihat kan faktanya. Contoh misalnya Abdul ngoper bola ke saya. Saya kena bola. Itu berarti artinya apa? Sentuhan bola pertama di saya. Kan saya cuma ngitung itu aja. Jadi kita apakah saya perlu mengetahui tentang bola? Nggak mesti. Terus kalau kita bicara misalnya kesalahan passing, kesalahan kontrol. Di sepak bola itu cuma ada 3 kesalahan yang menyebabkan bola itu pindah. Yang pertama salah passing. Salah passing pindah nggak bolanya? Pasti pindah, nggak mungkin nggak. Yang kedua salah kontrol. Pindah nggak bolanya? Pasti pindah. Yang ketiga adalah pelanggaran. Nah, artinya anak-anak yang melakukan pencatatan ini tidak mesti harus tahu bagaimana teknik main bola. Jadi mereka lebih objektif akan menilai. Bukan menilai, mencatat. Mencatat. Kalau menilai itu artinya kan kita harus tahu tekniknya, itu menilai. Tapi kalau kita mencatat, nah fakta inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman pelatih. Sehingga misalnya gini, pada saat mengikuti sebuah kompetisi, Adul suka bola? Iya, siap. Nonton Piala Dunia? Saya nonton juga. Jadi begini, biasanya kalau saya boleh lihat, hampir lebih dari 50% gol-gol yang terjadi itu bukan karena teknik mereka membangun serangan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan di daerah pertahanan yang berbahaya. Contoh misalnya salah passing di daerah pertahanan sendiri, bisa jadi gol. Kenapa? Pada saat itu timnya mereka nggak siap untuk bertahan. Nah, dengan kesalahan yang kita temukan ini yang kita berikan ke teman-teman pelatih, which is artinya begitu dia pulang dari sebuah kompetisi, harusnya yang dia lakukan bagaimana memperbaiki itu. Evaluasi itu nah, jadinya. Selama ini bangga kita misalnya ikut event ke luar negeri sampai ke Eropa. Tapi pulang-pulangnya apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada melakukan apa-apa. Tetap seperti biasa gitu aja. Latihannya begitu-begitu saja. Nah, padahal yang sebetulnya kalau menurut saya kompetisi itu adalah untuk melihat seberapa mampu pemain kita menerapkan program latihan yang kita berikan. Nah, itu kan mesti harus ada datanya. Ya, betul. Pada saat kembali lagi Mbak Indah, kalau kita bicara apapun ini, saya nggak hanya bicara di sepak bola ya. Saya pada saat kita ingin melakukan evaluasi. Benar. Kalau evaluasi nggak ada data, apa yang kita bisa lakukan? Iya, betul. Jadi apa yang mau dievaluasi, apa yang benerin ya kan? Perbaiki itu nggak tahu. Nah, inilah artinya. Nah, kalau mungkin ada mungkin Mbak Indah, Mas Abdul menanyakan, Bang Abdul menanyakan ini akurasinya seperti apa?
Ya, Ini kan jadi pertanyaan ya. ya. Aku nih, saya bicara akurasi kami anak-anak yang baru kami ajak, artinya kami training 2 minggu, setelah 2 minggu kita bawa ke lapangan untuk melakukan kegiatan. Sejelek-jeleknya kalau saya boleh bilang, minimal dia 55% dia dapat data. Minimal. 55%. Maksimal mereka bisa dapatkan data itu 90%. Loh, kok nggak sampai 100%? Karena apa? Kami melihat berdasarkan nomor punggung. Once pada saat nomor punggung mereka nggak kelihatan, kami nggak akan mencatat apa-apa di situ. Oh gitu. Jadi kami akan mencatat yang memang betul-betul jelas mereka bisa lihat. Terlihat. Jadi artinya kalau misalnya kemarin ada teman yang menanyakan hanya 55% anak ASMK. Nah, pertanyaannya sekarang saya bicara. PSSI punya data itu? Kementerian Pemuda Olahraga punya data itu. Nah, kalau kita nggak tahu ya. Kalau mereka punya data itu dan nilainya angkanya lebih dari 55%, berarti apa yang kami lakukan tidak berguna. Tapi faktanya sekarang saya jalan dari Bali sampai dengan saat ini program ini sedang berjalan di Pulau Jawa, Mbak Indah. Bahkan kemarin malam saya dapat ditelepon sama teman saya yang di Malang. Kemarin anak-anak yang ikut di program TC, mereka akhirnya kan itu ada sekitar 16 tim. Dari 16 tim itu mereka ketemulah anak-anak yang memang punya bakat gitu ya, berdasarkan data yang kami punya gitu ya. Mereka bagi menjadi 2 All Star. Jadi All Star 1, All Star 2 dibagi gitu ya. Nah, terus dia bilang kemarin tim kami ikut satu kompetisi se-Jawa Timur, mereka juara 1. Saya bilang, ini belum apa-apa coach gitu. Ini masih proses. Ya, ini masih proses pembinaan. Masih proses pembinaan. Kalau saya boleh bilang, jangan bangga dulu di situ. Karena apa? Anak-anak yang sekarang ini mereka bisa belum tentu menjadi pemain profesional semuanya. Betul. Masih involving lagi ya, untuk berproses lagi selanjutnya. Tentu data ini kalau menurut kami akan menjadi sangat berguna once pada saat teman-teman pelatih mau melihat. Jadi kalau saya boleh bilang, apa yang harus dilakukan dari data ini? Teman-teman pelatih itu melakukan 4 hal. 4 hal itu kalau saya selalu bilang 4M. Menarik ya. M yang pertama, melihat. Pasti dilihat. Nah, problemnya ini boleh Mbak Ida nanti melakukan survei lah. Jangan-jangan pelatih nggak mau ngelihat itu. Nah, itu dia. Waduh, bahaya dong. Gimana dong bisa meningkatkan apa ya? Yang kedua setelah dia melihat mau membaca. Kayaknya enggak juga deh. Nah, yang ketiga setelah dia membaca, dia menganalisa. Anak saya banyak melakukan kesalahan passing, apa yang saya harus lakukan? Dia kan harus analisa untuk menjadi sebuah program latihan. Nah, yang terakhir baru mengimplementasikan. Iya, banyak juga prosesnya ya. Ini prosesnya banyak dan kalau saya boleh bilang kami jalan dari 2 data ini hadir dari tahun 2016. Kalau saya boleh bilang tidak banyak pelatih yang mau melakukan itu. Either misalnya begitu didapatkan, beda dengan pelatih asing. Kalau saya boleh bilang pelatih asing itu mereka betul-betul data itu dibutuhkan langsung. Karena buat mereka inilah yang menjadi bahan untuk mereka menyusun program latihan gitu loh. Nah, makanya kalau saya boleh bilang kemarin ada teman-teman menanyakan, kalau misalnya sistem yang dibangun itu bisa nggak dibikin yang lebih canggih lagi? Sangat bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa? Boleh Mbak Indah, Bang Abdul nanti selesai acara ini boleh lihat di Google deh, atau mungkin sekarang boleh dilihat di Google. Ada namanya B-Pro. Anak-anak Korea usianya seusianya Bang Abdul. Itu dia mengembangkan sistem yang hampir sama dengan kami dan bahkan lebih kompleks dengan kami ya. Dan itu mereka kembangkan di Eropa. Ya, mereka kembangkan di Eropa dan itu sudah menggunakan teknologi semua, Mbak Indah. Jadi dia nggak menggunakan lagi orang untuk melakukan input data, nggak perlu lagi nyuruh orang untuk menganalisis, untuk mencatat itu ya. Data itu sudah benar-benar kayak by kamera. Nah, pertanyaannya adalah dengan biaya pasti otomatis sangat besar. Iya betul. Iya dong. Dengan alat yang canggih otomatis yang cukup besar gitu ya, boleh dibilang. Nah, jangan sampai nanti alat yang canggih dibeli akhirnya useless. Ya, karena tidak yang menggunakan. Ya, how to operate-nya belum bisa memaksimalkan itu. Bukan masalah how to operate-nya, how to use-nya gitu loh. Artinya kalau how to use yang tadi saya bilang itu, pelatih mau nggak melihat, mau nggak membaca, mau nggak menganalisa. Bahkan kemarin waktu saya di Jawa kami diskusi dengan teman-teman dengan teman-teman pelatih di Jawa, boleh nggak dibantu nanti ke depannya program ini berjalan, 3M ini diminta bantuan lagi deh. Akhirnya saya berpikir,
kalau yang mencari data ini bisa dengan kerjasama dengan anak-anak SMK, tapi peluang kedepannya nanti setelah data ini ada, kami akan bekerja sama dengan teman-teman university yang memang punya jurusan olahraga khususnya sepak bola. Jadi mereka bisa buat buat makalah dari program kami, dari data kami. Ini ada data nih, dikaji dong. Bisa dikaji. Terus dibuatkan metode latihan seperti apa. Jadi ini kan program ini buat mereka. Iya, bantuan untuk ke coachnya juga, pelatih juga. Akhirnya kan. nanti teman-teman pelatih dia cuma hanya mengimplementasikan, Mbak Indah. Betul. Seperti sudah ada asisten yang ngolah datanya, yang analisis datanya gitu ya. Betul. Asik sekali. Saya belum pernah dengar juga ada sebuah kompetisi yang outputnya seperti ini dan sepenting itu ternyata data ya buat para pelatih untuk bisa menyusun program-program selanjutnya. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Agung, kita jeda dulu soal bagaimanakah menata program sport tourism ya Go Bola Bali di tahun 2023. Kita simak dulu yang satu ini. Go Bola Bali merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang olahraga sepak bola di Bali, khususnya untuk pembinaan pemain usia dini, di mana Yayasan Go Bola Bali ini terus konsisten menggelorakan perkembangan sepak bola usia dini di Bali dengan membuat berbagai event sepak bola dan juga pelatihan khusus untuk anak-anak di Pulau Dewata. Beberapa program pembinaan telah dilakukan seperti menggagas kampung bola internasional yang bertujuan untuk pembinaan fundamental sepak bola bertaraf internasional. Selain itu, Go Bola Bali juga memiliki aplikasi khusus untuk mengelola statistik dan fundamental pemain yang telah terdaftar, sehingga pihak klub bisa memiliki laporan statistik atau lainnya dan histori masing-masing individual pemain di masing-masing kelompok umur. Adapun aspek penilaian terdiri dari jumlah sentuhan bola atau sentuhan pertama, jumlah kesalahan passing dan jumlah kesalahan kontrol, serta tendangan ke arah gawang. Aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan laporan hasil penilaian dan fitur ekspor ke dalam format CSV untuk menyimpan laporan dalam format Excel. Maka dari itu, statistik pemain akan tetap terpantau. Terdekat, Go Bola Bali akan segera menggelar kompetisi bertaraf internasional yang akan digelar mulai bulan Februari nanti. Adapun kategori yang akan dipertandingkan yaitu berjumlah 5 kategori berdasarkan kelompok umur dan 1 program pelatihan untuk umur 10 hingga 12 tahun. Lantas, bagaimana kesiapan panitia Go Bola Bali menghadapi event internasional tersebut? Kita nantikan bersama gelaran kompetisi tahunan tersebut. Baik, pendengar, itu dia soal Go Bola Bali dan juga program-program yang akan dilakukan di tahun 2023. Kita lanjut lagi, Pak Agung dan juga Adum. Tadi menarik kita membahas soal International Football Championship, betul ya Pak Agung? Betul. Di tahun 2023 itu lebih banyak mengandalkan kompetisi mengikut sertakan anak-anak. Nah, kenapa sih anak-anak? Kayaknya saya juga tadi sempat dengar informasinya ada yang U10, U12, itu kecil-kecil banget. Data apa yang bisa diambil dari anak-anak itu? Gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara sebuah prestasi, kalau menurut saya ya boleh bisa dikoreksi nanti gitu. Kalau menurut saya, kalau kita membangun sebuah prestasi, ya kita mesti harus menyiapkan fundamentalnya dulu, dasarnya dulu. Ya ibaratnya kita ngebangun rumah, mau bikin lantai 25, tapi kalau dasarnya nggak bagus, ya baru lantai 2 aja udah roboh gitu. Nah, artinya kenapa kami lebih concern kepada di program anak-anak? Karena begini, contoh misalnya Bang Abdul nih, yang usianya udah 18 tahun, punya talenta main bola, punya bakat main bola, dan main bolanya sangat luar biasa. Tapi karena dari kecilnya sudah kebiasaan melakukan passing dan kontrol bolanya salah, mau diperbaiki usia 18 tahun, itu kira-kira bisa nggak? Agak sedikit susah jadinya. Agak sedikit susah. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh misalnya dari usia anak-anak, artinya setiap makan harus disertai dengan kerupuk dan seterusnya. Tapi begitu usia 18, begitu sekarang mau ada jadi pemain profesional, kerupuknya nggak boleh. Kira-kira bisa dihilangin? Nah, itu susah. Karena menghilangkan kebiasaan itu susah. Nah, itu maksudnya kenapa kami ingin bermain dari usia anak-anak, membangun ini. Maka saya bilang sepak bola kita, saya bilang bukan masalah kompetisi Liga 1 kita yang masalah, enggak. Tapi yang bermasalah di kita adalah bagaimana kita menyiapkan pemain fundamental, pemain dasar yang punya bakat, mereka dibina dengan baik. Diberikan teknik passing yang betul. Kalau memang sudah dari kecil mereka melakukan itu, saya pikir pelatih sekelas Sintayong yang saat ini menangani timnas nggak perlu lagi bicara mengenai masalah passing mengenai masalah kontrol, mengenai masalah cara nendang bola gitu kan. Tapi faktanya kemarin saya dengar
salah satu pengamat bola yang waktu Indonesia main sama Sama Filipina yang baru-baru terakhir ini, pengamat bolanya bilang, waduh, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan di passing, kontrol. Ini yang mesti harus mau tidak mau Coach Sintayong harus concern di situ. Padahal sebetulnya kalau kita bicara pelatih timnas ya nggak bicara passing kontrol lagi gitu. Ya, tapi dia bicara mengenai bagaimana kemampuan lawan, strategi apa yang dia mau buat berdasarkan dari materi pemain yang dia punya. Bukan lagi ngomongin soal hal teknis gitu hal-hal ya. teknis itu. Betul. Nah, hal teknis ini mestinya ya harusnya benar-benar diperhatikan di usia dini. Usia dini, ya. Artinya anak-anak kita yang mulai dengan senang bola itu ya kita mulai arahkan. Pada saat mulai dibina. Ternyata dia punya bakat main bola tapi kayaknya passingnya masih belum benar nih. Iya. Nah, disitulah tugas dan fungsi pelatih sebetulnya untuk bagaimana membangun pemain yang berbakat tadi akhirnya dia mempunyai fundamental yang kuat. Pada saat dia sudah passingnya bagus, kontrolnya bagus, shootingnya bagus, dia punya visi bermain, usia dia 16 tahun, usia dia 17 tahun, 18 tahun, ya pelatih tinggal mengajarkan strategi. Jadi bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya menyerang, bagaimana transisi dari bertahan ke menyerang atau transisi dari menyerang ke bertahan. Nah, ini kan lebih bicara strategi di situ. Nah, tapi yang fakta sekarang kita lihat adalah di usia itu bahkan di level timnas kita aja masih bicara mengenai masalah passing control gitu kan. Nah, ini yang mestinya perlu diperhatikan. Makanya kenapa kami concern di situ? Karena kan seperti yang saya bilang tadi, kalau data ini sudah ada, ya, jadi kita tahu siapa sih pemain yang berbakat, bagaimana sih kualitas mereka, apa yang mereka harus kita kita berikan kan itu. Itu kalau kita bicara dari sisi prestasinya tadi gitu. Nah, ditambah lagi kegiatan yang kami buat ini adalah mengundang tim-tim asing seperti misalnya Australia, ada Jepang, ada Korea yang notabene secara sepak bola mereka jauh di atas kita. Ya, artinya pemain-pemain yang sudah kita temukan itu kita berikan tampil di ajang IFC, mereka bisa belajar lagi tuh di situ dengan tim asing tadi itu. Gitu. Jadi kalau selama ini cari pengalamannya juga gitu. Cari pengalaman, referensinya akan lebih banyak juga. Betul. Lebih banyak referensi jadinya. Karena sampai saat ini nih untuk pesertanya itu kan kebanyakan dari Asia. Betul. Dari Asia dan juga ada Australia. Nah, ada nggak tim-tim dari Eropa gitu yang ikut gini? Nah, sementara ini memang kami nggak sampai ke level Eropa ya. Jadi kami masih fokusnya di Asia. Bahkan mungkin kalau Asianya pun yang sudah hadir di tempat kami belum semua. Makanya di tahun 2023 ini kami coba melakukan ekspansi dengan mengundang Arab, Saudi Arabia, dengan mengundang Iran, terus sudah gitu juga nanti kita akan mengundang Qatar untuk mereka bisa hadir di event kita gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa membuat event seperti kayak misalnya di Godia Cup yang ada di China. Mereka bisa menghadirkan satu event itu bisa menghadirkan sampai dengan ratusan, bahkan sampai ratusan tim ya. Kalau kita bicara ratusan tim itu artinya pesertanya udah pasti ribuan, bahkan puluhan ribu gitu kan. Kenapa? Mereka punya 32 lapangan, Mbak Indah. Dalam satu area tuh punya 32 lapangan yang representatif. Sedangkan kita nggak punya itu gitu loh. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah, makanya kenapa mungkin banyak yang teman-teman bertanya kenapa sih IFC itu nggak dilakukan sekalian aja di satu kelompok umur misalnya, dalam satu event sehingga kan gaungnya lebih besar. Ada dua reason. Reason pertama, kita infrastrukturnya nggak mencukupi. Sehingga kami harus melakukan berdasarkan kelompok umur. Makanya harus dipecah-pecah juga ya. Nah, yang kedua, dengan ini kita artinya paling tidak kegiatan promosinya setiap 2 bulan, Mbak Indah. Jadi artinya setiap 2 bulan sekali. Kita mengingatkan kepada masyarakat gitu loh, artinya. Terus berkelanjutan, jadi bertahap terus gitu. Betul. Nggak cuma sekali ntar dilupakan gitu kan. Betul. Susah jadinya. Betul. Makanya itu yang saya bilang, ini program ini sebenarnya program berkelanjutan gitu ya. Ya betul. Ya sekarang tinggal bagaimana semua stakeholder termasuk pemerintah untuk hadir gitu ya di program ini. Karena seperti yang saya bilang tadi itu, apakah event ini bisa digunakan sebagai ajang promosi? Sangat bisa. Kenapa saya bilang sangat bisa? Contoh misalnya, lapangan. Kami lakukan secara live streaming. Ada kegiatan live streaming di situ ya. Di pinggir lapangan mereka bisa naruh e-board. Artinya bahan-bahan promosi. Contoh aja sekarang kita pengen melakukan promosi untuk daerah wisata baru.
let's say misalnya yang paling dekat dengan kita yang menjadi 5 destinasi wisata super khusus di Indonesia saat ini kan ada 5. Ya. Ada Komodo, Ya, Pulau Komodo. ada Borobudur, terus udah gitu ada Danau Toba. Toba. Terus udah gitu ada yang di di Sulawesi Utara Manado itu apa ya namanya itu, ada baru itu ya. Nah itu kalau misalnya memang sekarang pemerintah pusat, kalau saya bilang saat ini, let's say kita bicara kementerian gitu ya, mereka bisa promosi di situ. Oh gitu. Contoh misalnya Borobudur Cup. Ya nama event ya, kami jadi nama Borobudur event kan. Jadi orang sudah langsung terngiang dengan Borobudur. Apa sih Borobudur? Ya, itu ingin tahu jadinya. Betul, ditambah lagi dengan ini kan boleh dibilang ajang promosi yang costly-nya nggak terlalu tinggi. Iya, betul. Daripada misalnya sekarang membawa jauh usah kita bicara membawa lah. Kita mengundang aja. Saya dulu orang travel, pada saat saya ingin mempromosikan destinasi objek wisata, nggak usah destinasi, hotel yang baru aja. Kita punya partner luar negeri, kita undang. Agen-agen luar negeri. Itu kan perlu biaya. Ya, betul. Mengundang mereka pasti perlu biaya, benar kan? Ya. Nah kalau di sini mereka nggak perlu keluar uang banyak untuk promosi itu. Sekarang dengan media live streaming, saya bilang tadi itu paling tidak sekarang nih Jepang main sama Australia main. Itu faktanya adalah Jepang sama Australia main, penontonnya ya banyakan dari Jepang, banyakan dari Australia. Kenapa? Sebelum mereka berangkat ke event kami, Mbak Indah, Bang Abdul, itu udah mereka melakukan promosi dulu. Mereka ada press conference dulu di negara bahwa mereka. Kami akan datang ke Bali loh untuk ikut sebuah event ini. Jadi artinya masyarakat mereka akan melihat gitu loh. Gitu. Jadi promosinya nggak cuma sekedar itu saja, tapi sebelumnya juga harus terus dilakukan juga sama negara-negara lain. Betul. Ya. Bahkan sekarang kami bilang sama semua peserta nih, sebelum mereka berangkat ke Bali, follower yang paling banyak dan viewer yang paling banyak di live streamingnya. Kita bicara live ya, bukan artinya dalam waktu tertentu ya. Pada saat live streaming mereka paling banyak, kan gampang sekali kita ngelihat. Misalnya sekarang Indonesia main sama Australia, berapa sih viewernya? Let's say misalnya ada 3.000 viewer. Terus sudah gitu Jepang sama Australia ada 5.000 viewer, dan viewer yang terbanyak pemainnya akan dapat gift berupa voucher belanja oleh-oleh. Wah, ini menarik kan? Ya. Menarik sekali. Menambah menarik ya. Jadi artinya selain kita mau mempromosikan program kita, event kita, ya mereka juga mendapatkan reward di situ. Ya, lumayan 50.000 saya bisa beli oleh-oleh nih, gitu kan? Pak Agung, boleh saya potong sedikit karena ini kan soal keikutsertaan. Tadi kita bahas negara-negara yang di Asia nih, Pak Agung. Kalau yang di Indonesia nih, keikutsertaannya seperti apa? Apakah dijaring, apakah ada seleksi juga nih untuk ikut ini? Nah, menariknya gini Mbak Ida. Jadi yang untuk ikut di program ini, makanya kalau saya boleh bilang hampir semua kompetisi yang ada di Indonesia, itu kan yang boleh tampil ke level lebih tinggi adalah tim terbaik. Setuju ya? Kenapa saya bilang tim terbaik? Karena contoh misalnya kita bicara satu event, let's say misalnya Danone gitu ya. Juaranya Danone Bali pasti ke pusat nasional. Juaranya pusat pasti ke internasional. Nah, artinya apa? Yang dikirimkan adalah tim terbaik, bukan pemain terbaik. Oh, tim-tim yang terbaik. Lah iya dong, yang juara kan? Ya, betul. Nah, kalau di event kami adalah contoh nih misalnya Malang, dia menggunakan program kami, TC kami. Mereka ketemu dong pemain-pemain terbaik dari sekian banyak SSB. Jadi mereka akan membuat satu tim. Pemain itulah yang akan tampil di program kami. Jadi artinya siapa sih yang boleh tampil di event ini? Karena kan kalau kita bicara, saya setuju Mbak Indah, kita bicara kan Indonesia ini ada sekarang 37 apa 38 provinsi ya? 37. Kita nggak mungkin mengakomodir mereka gitu loh. Paling yang paling kita bisa bayangin aja dengan jumlah 8 tim misalnya. Lah gimana kita mengakomodir mereka? Nggak mungkin bisa semua. Yang kami lakukan sekarang biar lebih fair. Bahkan ada kemarin teman-teman dari provinsi lain beli, kami sanggup kok membeli paket. Berapa sih harga paket? Pasti kan gitu kan, soal uang lagi kan mau dikeluarin kan. Jadi kita nggak hanya bicara biaya paket di situ, enggak. Tapi bagaimana yang tampil di program kami ini di IFC ini, karena ini output dari TC adalah memang anak-anak yang layak untuk tampil. Jadi artinya kayak Malang mereka jalan ya, mereka akan kita berikan. Nah sekarang kalau misalnya ada Jakarta Barat, mereka bilang beli, kita mau gelar nih, kita mau terapkan TC di situ di Jakarta Barat.
kami ambil alokasi yang usia 14 tahun. Ya udah, kami akan siapkan allotment untuk usia 14 tahun. Jadi mereka gelar dulu nih. Kompetisi yang mereka gelar nggak boleh yang namanya kompetisi itu one day event, nggak ada. Mereka harus menggelar liga yang artinya ketemunya paling tidak 2 minggu sekali. Saya bilang sama mereka, paling tidak 2 minggu sekali. Loh, kenapa 2 minggu sekali, Bli? Karena kalau ketemunya 1 minggu sekali, biasanya setahu saya SSB itu anak-anaknya kan kita bicara misalnya usia 12 tahun, 12 tahun. SD. Ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Which is yang mereka bisa ketemu hanya di hari Minggu. Betul. Kapan mereka sempat melakukan evaluasi kalau mereka nggak pernah saling ketemu. Nah, akhirnya makanya di hari-hari biasa mereka bisa melakukan evaluasi secara individu sesuai dengan pemain yang hadir, dan di hari Minggu karena pemainnya semua hadir mereka bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, akhirnya kita bisa dapatkan nantinya. Faktanya gini Mbak Indah, yang event yang kemarin ya, yang terdekat kemarin itu di bulan Desember kemarin, kick off-nya IFC itu pesertanya ada 6 tim. Ada Bali United ikut, usia 16 tahun, udah dari Filipina ada 2 tim, dari Jawa ada 2 tim, Bali ada 2 tim juga, Bali United sama Putra Tresna. Nah, faktanya Bali United dia mendaftarkan 18 pemain. Dari 18 pemain itu 12 pemain mereka masuk ke best 35%. Best 35. Itu maksudnya gimana, Pak? Best 35% itu begini, Mas, karena masing-masing posisi itu kita akan cari berdasarkan jumlah sentuhan bola, berdasarkan kesalahan passing, kesalahan kontrol, berdasarkan visi bermain. Jadi kita ranking tuh. Misalnya pemain depan, kita bicara pemain depan dari 6 tim ini kan otomatis siapa yang terbanyak posisi di 35%. Contoh misalnya kalau pemain depan kayak kemarin itu ada 30 pemain. Kalau kita bicara 35%-nya ya mungkin hanya 8 pemain gitu ya. Nah, yang 8 pemain ini dari tim mana yang paling banyak? Itu yang kami bilang 35% terbanyak. 30. Faktanya Bali United bisa U16 kemarin bisa 12 pemain masuk ke 35% kuota. Ya mereka juara udah pasti. Nggak usah dihitung aja udah pasti juara gitu. Oh gitu. Itu faktanya gitu saya bilang. Nah, kalau kita bicara sekarang mencari pemain terbaik. Mencari pemain terbaik kita nggak bisa bicara dalam satu kompetisi itu hanya satu pemain terbaik. Nggak fair dong. Nggak fair. Kenapa hanya memusatkan satu saja gitu. Contoh misalnya gini, bisa nggak penjaga gawang di head to head kan dengan pemain belakang? Nggak bisa. Pemain belakang dengan pemain tengah juga nggak bisa. Pemain tengah dengan pemain depan juga nggak. Karena apa? Saya bilang sentuhan bola yang paling banyak di dalam sebuah tim, pemain depan, pemain tengah, pemain belakang itu kira-kira pemain mana? Pemain tengah ya. Pasti pemain tengah. Karena apa? Pada saat pemainnya menyerang dia ikut. Pada saat dia bertahan dia juga akan ikut terlibat. Artinya artinya kalau kita bicara sekarang efektivitas bermain ya kita nggak bisa bicara karena dia nyetak gol paling banyak dia menjadi pemain terbaik. Nggak bisa. Beda ininya. Makanya di event kami Mbak Indah itu kita mengeluarkan ada 5 nominator terbaik. Lain lah ya, jangan disamain dengan Piala Dunia ya. Jadi ini karena kita bicara pembinaan. Kita bicara pembinaan. Jadi jangan sampai nanti anak-anak berpikir karena selama ini pemain terbaiknya cuma hanya pemain tengah, padahal dia nggak punya bakat sebagai pemain tengah, dia memaksakan diri untuk menjadi pemain tengah. Tujuannya untuk apa? Biar dapat penghargaan. Tapi kalau misalnya sekarang kita sudah berikan penghargaan di masing-masing posisi, itu mereka akan bangga menjadi posisi itu. Diri mereka masing-masing. Iya. Penjaga gawang mereka bangga menjadi penjaga gawang karena ada pemain terbaiknya. Betul. Nggak boleh meremehkan posisi manapun gitu kan. Betul. Termasuk dalam penentuan pelatih terbaik. Saya bilang penentuan pelatih terbaik ini di liga kami yang di Malang ya. Bukan yang pemain yang juara mereka menjadi pelatih terbaik enggak. Tapi pelatih yang bisa mengantarkan pemainnya paling banyak ke kuota 35%, dialah yang pelatih terbaik. Oke, sesuai dengan indikator. Fair dong, artinya kalau kita bicara pemain pelatih terbaik ya artinya karena seperti yang saya bilang tadi. Berarti dari segi pembinaannya udah bagus gitu. Sudah kita rancang sedemikian. Gitu. Ternyata bola itu banyak juga hitung-hitungannya ya. Nggak nyangka olahraga kalau saya bilang sih ini detail ya, umum dan juga banyak difavoritkan orang-orang. Sedetail itu ternyata bisa dihitung. Pak Agung, kita waktunya sisa lagi 4 menit lagi soal AFC dan juga ISC ya, International Soccer Camp.
dan juga International Football Championship tahun 2023, karena ini merupakan event yang besar. Kemudian juga soal database juga yang dihasilkan. Apa sih pesan kepada masyarakat soal persepak bolaan yang kita tahu akhir tahun 2022 ini banyak diperbincangkan, selain ada Liga 1 yang ada tragedi Kanjuruhan, kemudian juga Piala Dunia juga. Termasuk juga Piala AFF yang sekarang. Ya. Oke, baik, sahabat bola Indonesia. Jadi kalau kita bicara untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia, tidak ada kata lain selain kita harus memang memperkuat fundamental sepak bola kita. Gitu. Artinya stakeholder yang ada, baik itu dari PSSI, dari pemerintah, ataupun dari sekolah bola atau penggiat-penggiat bola. Yuk, mari kita bersama-sama kita fokuskan pembinaan kita di usia anak-anak, kita perkuat fundamental mereka sehingga mereka bisa lebih siap untuk menjadi pemain profesional. Itu untuk yang di sepak bolanya. Nah, pada saat kita bicara IFC, ISC, output dari program ini selain dari peningkatan prestasi yang berbasis data yang saya sampaikan tadi, ya tentunya kita juga ingin melalui program ini membuat sebuah terobosan untuk mempromosikan bahwasannya Indonesia atau Bali itu tidak hanya indah dinikmati dari sisi culture-nya saja, tetapi juga mempunyai spot-spot yang boleh dibilang yang cukup ini untuk diikuti. Jadi kalau saya boleh bilang seperti yang saya bilang tadi itu, kenapa Australia, kenapa Jepang, kenapa Korea mau datang ke event kita, ya karena memang selain memang standar yang kita ini lakukan secara memang standar internasional, ya kita juga mempunyai database yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya ayo kita membuat sebuah program sport tourism yang bisa kita ukur. Kembali lagi saya bilang, bisa kita ukur berapa orang yang bisa kita hadirkan, berapa value yang mereka bisa spending selama di ini ada catatan yang boleh dibilang yang fakta yang nyata, yang artinya yang real, yang bisa kita dapatkan langsung dari mereka gitu. Ya makanya sampai yang bilang tadi itu angka 10 miliar untuk IFC ISC tahun 2023 ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tetapi memang sudah yang real, yang memang berdasarkan pengalaman kami dari 2018 dan 2019. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada 3 komponen di situ. Yang pertama adalah tentu mereka membutuhkan fasilitas selama di Bali. Jadi artinya spending dari kepesertaan. Mereka perlu akomodasi, transportasi, dan konsumsi di situ. Yang kedua ada spending untuk penyelenggaraan kegiatan. Kita sewa lapangan, kita ngajak kru, kita menyewa perangkat pertandingan, itu kan costly semua. Nah yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah personal expenses-nya mereka. Jadi kami selalu suka iseng nih, begitu menjelang selesai event kita berikan mereka kuesionernya. Tujuannya untuk apa? Kita pengen tahu sih sebetulnya betul nggak sih ini ada impact-nya buat ini kita. Kira-kira seperti itu Mbak Indah. Jadi harapan kami adalah bagaimana semua stakeholder termasuk pemerintah untuk betul-betul hadir di program ini, dan saya pikir bukan hanya sepak bola saja. Olahraga yang lain pun bisa dikemas sedemikian rupa seprofesional mungkin, sehingga negara-negara yang boleh. Oh ya, satu lagi yang menarik ini, saya kaget kemarin itu, bahkan Afrika saat ini udah daftar di usia 16. Saya nggak tahu mereka bisa hadir atau enggak. Afrika itu kan negara yang sangat jauh. Betul. Dan dia WA ke kami, saya kaget. Ini kamu dapat kontak saya dari mana? Oh, saya ngelihat dari Facebook Anda. Saya ngelihat ini programnya sangat bagus sekali. Saya boleh nggak ikut daftar? Apa sih syarat-syaratnya? Dan saya berikan, dan mereka langsung daftar. Saya nggak tahu, tinggal kami masih nunggu down payment aja. Mereka bayar down payment, ya kemungkinan besarnya mereka akan hadir. Jadi artinya promo pariwisatanya itu ya bisa sampai dilihat sampai di situ. Sampai di sana gitu ya. Itu sudah menyebar luas gitu Pak. Iya, ditambah lagi dengan media sosial, promosinya akan semakin banyak. Selain kita dapat meningkatkan kompetensi dari SDM kita di olahraga, terkhususnya sepak bola, itu juga ada impact bagusnya ke pariwisata kita ya tahun 2023 karena target wisatawannya juga cukup tinggi nih tahun ini ya. Dan peluang kerja Mbak Indah, jangan salah. Jadi IFC ISC itu bisa membuka peluang kerja kurang lebih dari 600 orang yang akan terlibat di IFC ISC. Oh iya betul. Dan semoga saya sih doanya biar lancar. Kemudian juga saya juga berharap nanti SDM anak-anak di Indonesia itu juga bisa ikut involve di kegiatan ini, bisa juga sama-sama merasakan bagaimana sih sepak bola secara detail, secara teknis, supaya fundamentalnya tadi ya Pak Agung banyak berbicara soal fundamental itu bisa matang 5-10 tahun mendatang. Terima kasih Pak Agung.
sudah berbagi informasi pagi hari ini dari Go Bola Bali, dan juga kita doakan AFC ASC ya, sukses di tahun 2023. Itu dia perbincangan kami, saya bersama dengan Adum Mahendra di Denpasar pagi ini, sesi dialog. Banyak sekali hal-hal penting yang kita perlu ketahui. Sepak bola itu bisa dikalkulasi sedetail itu ya. Jadi kita harus selalu respect terhadap apa yang kita miliki di Indonesia, dan terus juga mendukung insan-insan muda, potensi-potensi dari muda untuk bisa memiliki prestasi yang tinggi, yang besar juga di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Saya Indah Widyasari dan juga rekan saya Adum Mahendra ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa di dialog selanjutnya. Sampai jumpa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.